Mulai ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haji dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai isu etika dalam praktik manajemen dengan anggota yang pertama ada Rahmalisti Aryani dengan NIM sekian, yang kedua ada Revaldi Oxzia Putra dengan NIM sekian, yang ketiga saya sendiri Najla Fadila Imanila Tokonsina dengan NIM sekian, dan yang terakhir ada Nuriana Syafitri dengan NIM sekian. Bisa di next. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi atau pengertian. Menurut KBBI, manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dari organisasi. Adapun pengertian manajemen dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada dari Mary Porter Follett, itu mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada menurut Ricky W. Griffin, itu mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goal secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan manajemen adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengendalian, pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini melibatkan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, di mana manajer bertanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, dan mengorganisir orang-orang serta sumber daya lainnya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Bisa di next. Selanjutnya itu tujuan manajemen. Secara umum, tujuan manajemen adalah memperoleh hasil maksimal sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun tujuan dari manajemen, yaitu yang pertama ada menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. Yang kedua, melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Yang ketiga, melakukan pembaruan terhadap fungsi manajemen terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana. Yang keempat, ada meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang akan mungkin terjadi. Bisa di next. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip manajemen. Prinsip yang pertama itu ada division of work. Pembagian kerja harus dilakukan untuk menjamin kelancaran kegiatan kerja. Pembagian kerja berarti pembagian tugas sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan masing-masing individu. Pembagian ini harus adil mungkin agar tidak ada suka atau tidak suka yang berasal dari rencana bisnis. Jika manajemen tidak menugaskan orang ke departemen tertentu, pekerjaan tidak akan berjalan dengan lancar. Ini karena orang yang dipindahkan ke spesialisasi tidak sesuai dengan yang ditugaskan. Seorang perencana manajemen yang baik memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk pembagian kerja. Karena prinsip pertama merupakan dasar utama agar prinsip-prinsip lainnya dapat bekerja. Yang kedua itu ada authority dan responsibility. Siapapun yang ditugaskan oleh perencana manajemen memiliki wewenang untuk melakukan pekerjaan. Otoritas dan wewenang datang dengan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang. Semakin besar wewenang yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin adalah rasa ketaatan, patuh, dan kepemilikan atas pekerjaan yang dilakukan. Seseorang yang diberi wewenang harus mampu menanamkan kedisiplinan dalam dirinya agar dapat menunaikan tugasnya. Yang keempat ada unity of command. Ketika seseorang bekerja, ia harus tahu kepada siapa yang bertanggung jawab, harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Bisa di next. Dengan kata lain, unity of command ini merupakan perintah dari manajer dalam disiplin ilmu yang berbeda, hanya mengganggu pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab karyawan.
Dan terakhir ada unity of direction. Pekerja atau perwakilan juga perlu mengetahui dari mana ia menerima pesanan. Penting untuk mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab nantinya. Bisa di next. Selanjutnya yaitu etika konsultan manajemen. Etika konsultan manajemen mengacu pada seperangkat nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang membimbing perilaku seorang konsultan manajemen dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti memberikan konsultasi, saran, dan bantuan teknis kepada klien terkait manajemen perusahaan. Etika ini mencakup tanggung jawab moral konsultan terhadap klien, organisasi yang dilibatkannya, masyarakat, dan profesi konsultan manajemen secara umum. Persoalan etis utama dari seorang konsultan adalah menyangkut dirinya sebagai pemegang kekuasaan. Konsultan memegang kekuasaan yang berasal dari pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki ataupun dengan lembaga yang memberikan kewenangan kepada dia. Penyalahgunaan kekuasaan oleh konsultan dapat menimbulkan kerugian baik terhadap komunitas maupun terhadap program intervensi itu sendiri. Persoalan etika kekuasaan konsultasi yang penting lainnya adalah keterlibatan konsultan dalam mendefinisikan masalah dari komunitas yang ada di sampingnya. Eee, ada sebagian konsultasi ada sebagian konsultan menggunakan cara pandang dokter pasien. Dianggapnya komunitas adalah pasien dan konsultan adalah dokter. Bila konsultan secara sepihak menentukan masalah komunitas tanpa ada partisipasi atau konsultasi dengan komunitas, apalagi disertai dengan tindakan perumusan rencana program yang tidak diketahui komunitas, maka terjadilah pelanggaran etis. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini mengenai isu etika. Nah, dari isu-isu etika ini terdapat 5 tindakan. Yang pertama ada tindakan diskriminatif. Nah, di tindakan diskriminatif ini eh, terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama diskriminasi ras, gender, dan juga etnis dalam manajemen. Diskriminasi dalam konteks manajemen ini seringkali muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya seperti ras, gender, dan juga etnis. Dalam dunia kerja, tindakan diskriminatif dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari seleksi perekrutan hingga peluang promosi. Contohnya, ketika manajemen lebih cenderung memberikan peluang karir kepada individu dengan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin atau warna kulit tertentu, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kinerja sebenarnya. Hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak inklusif dan juga tidak adil. Lalu, contoh tindakan diskriminatif kedua, dampak dan implikasinya terhadap organisasi. Dengan adanya diskriminasi, itu akan mengurangi kreativitas dan inovasi. Karena apabila diskriminasi menghambat keragaman ide dan perspektif yang ada merugikan proses kreatif dan inovasi dalam suatu organisasi, tim yang beragam secara ras, gender, dan juga etnis cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dengan berbagai sudut pandang. Lalu yang kedua, peningkatan turnover karyawan, di mana karyawan yang merasa menjadi korban diskriminasi cenderung meninggalkan organisasi untuk mencari peluang yang lebih adil dan juga inklusif. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat turnover yang pada gilirannya dapat merugikan produktivitas dan juga stabilitas organisasi. Lalu dampak yang ketiga ada pencitraan yang buruk. Organisasi yang terlibat dalam tindakan diskriminatif dapat menderita kerugian citra. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi karyawan, pelanggan, dan juga mitra bisnis yang akhirnya dapat merugikan reputasi jangka panjang perusahaan. Lalu dampak yang keempat ada potensi hukum dan sanksi regulasi, di mana praktik diskriminasi dapat melibatkan organisasi dalam masalah hukum dan sanksi regulasi. Penegakan penegakan hukum terhadap diskriminasi ras, gender, dan juga etnis semakin meningkat dan organisasi yang terbukti bersalah itu akan dapat menghadapi denda yang besar dan juga kerugian reputasi. Lalu yang kedua ada keadilan dan juga keseimbangan kerja. Nah, keadilan dan keseimbangan kerja ini terbagi 2, yaitu yang pertama keadilan gaji dan juga kesempatan.
di mana keadilan gaji ini salah satu isu utamanya dalam manajemen adalah ketidaksetaraan gaji di antara karyawan yang memiliki tanggung jawab atau kualifikasi yang sama. Nah, diskrepansi gaji yang tidak adil ini dapat merugikan motivasi karyawan, menciptakan ketidakpuasan, dan juga menyebabkan ketidakstabilan dalam tim. Sehingga manajemen harus memastikan bahwa kebijakan gaji yang adil dan transparan itu diterapkan dengan mempertimbangkan kontribusi dan kinerja setiap individu. Lalu yang kedua ada kesempatan karir, di mana diskriminasi dalam peluang karir ini merupakan isu yang serius. Di mana karyawan harus memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan promosi dan pengembangan karir tanpa memandang gender, ras, dan atau latar belakang lainnya. Kebijakan seleksi dan promosi harus didasarkan pada kinerja dan kompetensi, bukan pada faktor diskriminatif. Lalu poin yang kedua mengenai keseimbangan kehidupan kerja dan kesehatan mental. Ini terbagi menjadi tiga, yaitu overwork dan burnout, di mana manajemen harus mencegah hal ini dengan memastikan keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan juga waktu pribadi. Lalu yang kedua ada dukungan kesehatan mental, di mana organisasi perlu memberikan dukungan kesehatan mental, termasuk akses ke layanan kesehatan mental dan lingkungan yang mendukung pembicaraan terbuka mengenai masalah kesehatan mental. Lalu yang ketiga terdapat fleksibilitas kerja, di mana kebijakan kerja yang fleksibel seperti kerja jarak jauh dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga pribadi. Lalu isu etika yang ketiga ada tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa yang disebut dengan CSR. Ini yang poin pertama ada praktik CSR yang etis, di mana CSR itu merupakan aspek kritis dari etika manajemen yang melibatkan kontribusi positif perusahaan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Praktik CSR yang etis melibatkan kegiatan seperti mendukung inisiatif lingkungan, memberikan kontribusi kepada komunitas lokal, memastikan kondisi kerja yang adil dan transparansi dalam pelaporan keuangan dan praktik bisnis. Praktik ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral perusahaan, tetapi juga dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, menciptakan kepercayaan, dan juga meningkatkan citra perusahaan secara keseluruhan. Lalu poin yang kedua, ada dampak positif dan negatif dari CSR terhadap organisasi masyarakat. Untuk dampak positifnya, yaitu praktik CSR yang konsisten dan juga transparan dapat berdampak positif bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan reputasi menjadi inti di mana perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dapat meraih kepercayaan konsumen, investor, dan juga kepercayaan masyarakat umum. Lalu yang kedua, terdapat keunggulan bersaing yang didapat karena konsumen cenderung mendukung perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan juga lingkungan. Hal ini menciptakan nilai tambah yang dapat membedakan perusahaan dari pesaingnya. Lalu yang ketiga, praktik CSR juga dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan juga mitra bisnis. Lalu selanjutnya untuk dampak negatifnya, ya ini dengan adanya resiko greenwashing yang muncul ketika perusahaan hanya mengumumkan tindakan CSR untuk kepentingan pemasaran tanpa niat nyata untuk berkontribusi positif. Lalu dampak negatif yang kedua yaitu implementasi CSR yang komprehensif dapat menimbulkan biaya finansial yang signifikan dan tantangan manajerial terutama bagi perusahaan kecil dan juga menengah. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan tanggung jawab sosial. Lalu yang ketiga, keterlibatan yang lebih aktif dan terus-menerus yang diharapkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menciptakan tekanan tambahan bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen harus mempertimbangkan secara hati-hati agar praktik CSR tetap etis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Lalu isu etika yang keempat yaitu ada kepemimpinan etis, di mana poin yang pertama, karakteristik kepemimpinan etis ini mencakup dengan integritas, kejujuran, transparansi, dan juga tanggung jawab. Pemimpin etis memberikan contoh positif, yaitu dengan mendengarkan karyawan dan juga mengutamakan kepentingan kolektif. Eh, Pemimpin etis ini menciptakan lingkungan kerja yang adil dan juga memperdayakan bawahan untuk berkembang.
Lalu poin kedua mengenai dampak kepemimpinan etis terhadap budaya organisasi, yaitu eh, kepemimpinan etis membentuk budaya organisasi yang berintegritas, transparansi, dan juga memotivasi karyawannya. Mereka menciptakan fondasi kuat untuk kepercayaan dan kerjasama, membangun lingkungan di mana karyawan merasa dihargai, dan memotivasi perilaku positif yang mendukung tujuan organisasi. Lalu poin yang kelima ada kejujuran dan transparansi. Yang pertama mengenai pentingnya kejujuran dalam praktik manajemen, di mana kejujuran adalah landasan kepercayaan di organisasi untuk mencegah penipuan dan juga membangun budaya yang menghargai integritas, mendukung akuntabilitas, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang etis. Lalu poin kedua, transparansi sebagai landasan etika dalam pengambilan keputusan, di mana transparansi mencerminkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, memungkinkan pemangku kepentingan memahami dasar keputusan manajemen, membangun kepercayaan, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti korupsi dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai tantangan penerapan etika dalam praktik manajemen. Tantangannya ada 5 poin. Yang pertama, ketidaksetujuan terhadap perubahan etis, di mana banyak individu menunjukkan resistensi ketika diminta untuk mengadopsi perilaku yang lebih etis. Eh, Individu-individu individu tersebut telah terbiasa dengan praktik kerja yang kurang etis sebelumnya, itu merasa tidak nyaman atau canggung jika harus mengubah perilaku mereka secara tiba-tiba. Lalu tantangan yang kedua, kompleksitas navigasi lintas negara, di mana operasionalisasi perusahaan di berbagai negara seringkali menimbulkan tantangan terkait dengan perbedaan budaya, hukum, dan norma-norma yang dapat menjadi sumber kebingungan karena setiap lokasi memiliki peraturan dan juga norma yang berbeda. Lalu tantangan yang ketiga mengenai keuntungan dapat menyimpang dari etika. Setiap bisnis tentunya memiliki target keuntungan yang harus dicapai. Namun tekanan untuk mencapai target tersebut kadang-kadang mendorong manajemen untuk mengambil jalan pintas yang tidak sepenuhnya etis. Nah, situasi ini dapat dibilang kompleks karena perusahaan harus menghasilkan keuntungan tanpa melanggar prinsip-prinsip etika. Lalu poin yang keempat ada tantangan dalam pengambilan keputusan yang sulit, di mana manajemen dihadapkan pada keputusan yang sulit, yang mereka harus mampu membedakan antara tindakan yang benar dan juga adil, sambil mempertimbangkan dampaknya untuk masa depan. Lalu tantangan yang kelima, mengenai ukur dan kelola etika sebagai tantangan yang kompleks. Menilai dan mengelola etika di dalam perusahaan merupakan tugas yang tidak mudah. Diperlukan pendekatan yang tepat untuk mengukur dan mengelola etika organisasi sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dan memahami nilai-nilai yang harus dipegang. Selanjutnya, mengenai manfaat penerapan etika dalam praktik manajemen, di sini ada 6 poin. Yang pertama mengenai kepercayaan dan reputasi. Etika menciptakan dasar kepercayaan di antara karyawan, pemangku kepentingan, dan juga pelanggan, di mana manajemen yang menunjukkan perilaku etis dapat membangun reputasi positif bagi perusahaan yang ujungnya meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga citra perusahaan. Lalu yang kedua, peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan, di mana budaya organisasi yang didasarkan pada etika dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Nah, karyawan di sini akan merasa diperlakukan secara adil dan dihargai, itu akan cenderung lebih produktif, berkontribusi lebih, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Lalu poin yang ketiga, pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, di mana praktik manajemen yang etis dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis. Lalu poin yang keempat, peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, dan juga mitra bisnis itu akan meningkatkan keterbukaan, integritas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan.
yang dapat membangun kolaborasi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Lalu, manfaat yang kelima ada pematuhan terhadap regulasi dan hukum, di mana praktik manajemen yang etis dapat membantu perusahaan mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Hal ini mengurangi resiko hukum dan menghindari sanksi yang dapat mempengaruhi operasional dan juga reputasi perusahaan. Lalu, manfaat yang keenam mengenai peningkatan daya saing dan keunggulan bersaing, di mana etika dapat menjadi faktor diferensiasi dalam persaingan bisnis, sehingga perusahaan yang dikenal karena etika bisnis yang baik dapat memiliki keunggulan bersaing karena konsumen cenderung memilih produk atau layanan dari perusahaan yang berprinsip etis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pembahasan terkait strategi peningkatan etika dalam praktik manajemen. Yang pertama adalah penyusunan kode etik, yakni membuat dan menyusun kode etik yang jelas, yang menetapkan norma-norma perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota organisasi. Kode etik ini harus mencerminkan nilai-nilai inti perusahaan dan menjadi panduan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pelatihan etika, yakni mengadakan program pelatihan etika untuk seluruh anggota organisasi. Pelatihan ini membantu meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu etika, mengajarkan keterampilan pengambilan keputusan yang etis, dan membangun pemahaman tentang pentingnya etika di lingkungan kerja. Yang ketiga adalah mekanisme pengaduan dan penegakan kode etik, yakni membangun mekanisme yang memudahkan pelaporan pelanggaran etika, lalu memberikan perlindungan kepada pengadu, lalu menetapkan prosedur penegakan yang jelas untuk menanggapi pelanggaran kode etik. Next. Selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi berkala, yakni melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi strategi etika. Ini melibatkan audit internal, survei karyawan, dan peninjauan periodik untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika diterapkan secara konsisten. Lalu yang selanjutnya adalah reward dan sanksi, yakni menerapkan sistem insentif dan sanksi yang mencerminkan perilaku etis dan pelanggaran etika. Insentif itu bisa berupa seperti promosi atau penghargaan dan bentuk pengakuan lainnya, sedangkan sanksi itu harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Lalu yang terakhir adalah komitmen pada CSR perusahaan, yakni mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari strategi etika. Penerapan CSR ini dapat mencakup kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan, menciptakan dampak positif secara keseluruhan. Next. Lalu ada pertanggungjawaban konsultan manajemen. Ada 3 jenis pertanggungjawaban konsultan. Yang pertama pertanggungjawaban pribadi, yakni tanggung jawab pribadi yang harus diambil oleh seseorang untuk tindakannya. Jadi ada anggapan luas yang juga diakui dalam Deklarasi Universal tentang HAM, bahwa individu itu tanpa memperhatikan status atau profesinya, dia harus bertanggung jawab secara moral atas perilaku yang telah dilakukannya. Jadi konsultan itu nggak berhak untuk membunuh, menipu, atau membohongi, dan apalagi melanggar kode-kode moral yang diakui dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu pertanggungjawaban hukum, konsultan manajemen itu bertanggung jawab terhadap komunitas atas kerugian yang terjadi. Komunitas mempunyai hak untuk mengajukan para profesional ini ke pengadilan jika mereka yakin bahwa profesional mereka telah lalai atau tidak etis dalam menjalankan tugasnya, yang dimana mereka dirugikan oleh karena kelalaian tersebut. Lalu ada pertanggungjawaban profesi. Tanggung jawab individu konsultan tidak hanya bersifat personal saja, tetapi harus melibatkan organisasi konsultan tersebut, di mana tempat dia bekerja. Jadi organisasinya sendiri juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjanya atau konsultan yang bekerja di bawah organisasinya atau di bawah benderanya itu mematuhi standar etika dan praktik profesional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar konsultan manajemen. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa konsultan manajemen akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Tujuan konsultan manajemen adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar
profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan yang terakhir adalah kepercayaan. Kredibilitas ialah masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Artinya, informasi yang disediakan oleh konsultan harus dapat diandalkan dan dipercaya oleh publik. Kemudian yang kedua ada profesionalisme, di mana profesionalisme ini diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa konsultan sebagai profesional di bidangnya. Ini berarti konsultan harus menunjukkan tingkat keahlian, integritas, dan etika profesional yang tinggi. Yang ketiga ada kualitas jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Kualitas jasa menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan dan kepuasan klien. Kualitas jasa ini mencakup beberapa hal yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang terakhir ada kepercayaan, di mana pemakai jasa konsultan manajemen harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasanya. Ini mencakup penegakan norma-norma etika yang tinggi dalam setiap aspek interaksi dan keputusan yang diambil oleh konsultan. Kepercayaan ini merupakan landasan utama dalam hubungan antara konsultan dan klien. Next. Cakupan kualitas jasa antara lain, yang pertama ada profesionalisme dan kompetensi. Konsultan harus menunjukkan tingkat profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang teori manajemen, keahlian khusus dalam area tertentu, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang efektif. Kemudian fleksibilitas dan responsivitas, kualitas jasa mencakup kemampuan konsultan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan merespon kebutuhan klien dengan cepat. Fleksibilitas ini memungkinkan konsultan untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proyek. Kemudian ada inovasi dan kreativitas, di mana konsultan harus mampu memberikan solusi inovatif dan kreatif untuk masalah yang dihadapi oleh klien. Kemudian ada komunikasi efektif, di mana kualitas jasa mencakup kemampuan konsultan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Kemudian ada fokus pada pelayanan pelanggan, di mana konsultan harus berorientasi pada kepuasan pelanggan. Next. Kemudian ada integritas dan etika profesional, di mana konsultan harus beroperasi dengan integritas tinggi dan mematuhi norma-norma etika profesional. Ini mencakup kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam perilaku dan keputusan. Kemudian ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, di mana kualitas jasa juga mencakup proses evaluasi terus-menerus dan upaya untuk peningkatan berkelanjutan. Kemudian ada kesesuaian dengan kebutuhan klien, di mana layanan konsultan harus sesuai dengan kebutuhan khusus dan ekspektasi klien. Konsultan harus memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan dan tantangan klien untuk memberikan solusi yang relevan. Kemudian yang terakhir ada keandalan dan konsistensi, di mana kualitas jasa mencakup keandalan dan konsistensi dalam memberikan solusi dan dukungan. Next. Selanjutnya ada kasus pelanggaran etika manajemen, di mana di sini pada September 2001 KPMG Sidarta dan Harsono terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar dan menyogokkan ini untuk diterbitkannya faktur palsu atas biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya. PT Eastman Christensen yang merupakan anak perusahaan Baker Hughes Inc. Berkat penyogokan ini, kewajiban pajak PT Eastman susut drastis dari 3,2 juta US dollar menjadi hanya 270.000 US dollar. Namun, konsultan Baker was-was dengan anak-anak perusahaannya. Maka Baker selaku perusahaan induk dari PT Eastman melaporkan secara sukarela kasus ini dan telah memecat eksekutifnya. Berkat laporan sukarela, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Next.
Dari kasus ini diperoleh temuan-temuan berikut, yaitu yang pertama ada KPMG Siddhartha dan Harsono tidak memenuhi etika profesional, di mana KPMG Siddhartha dan Harsono ini tidak menerapkan kejujuran dan transparansi dengan dilakukannya penyogokan untuk menerbitkan faktur palsu. Kemudian ada melanggar prinsip integritas dan objektif, di mana di sini KAP memihak kepada kliennya dan melakukan kecurangan. Yang ketiga, tekanan untuk keuntungan dapat menyimpang dari etika. PT Eastman ingin menurunkan kewajiban pajaknya sehingga melakukan tindakan yang tidak etis, yaitu menyogok aparat pajak di Indonesia. Next. Kemudian yang keempat, ditemukan bahwa konsultan Becker Hughes Inc. telah menerapkan kejujuran dan transparansi, di mana Becker memiliki budaya perusahaan yang menghargai integritas dan telah menerapkan kejujuran hingga melaporkan kasus tersebut dengan sukarela. Yang terakhir, pematuhan terhadap regulasi dan hukum oleh Becker Hughes Inc. Praktik manajemen yang etis membantu perusahaan mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Hal ini dapat mengurangi resiko hukum dan menghindari sanksi yang dapat mempengaruhi operasional dan reputasi perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus penyogokan yang telah diselesaikan di luar pengadilan karena Baker Hughes Inc. telah melapor secara sukarela. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Untuk sesi diskusi bisa melalui kolom chat di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.